Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuningsih. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang makna nilai-nilai Pancasila dalam mata kuliah Pancasila yang dikumpulkan kepada dosen pengampu Bapak Hibjon Putra Azma SOS M.Hum. Materi ini bertujuan untuk memahami makna nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun mahasiswi dan warga negara. Dengan memahami nilai Pancasila, kita diharapkan mampu membentuk sikap yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab. Demikian pembukaan dari saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus ditanamkan dan dikembangkan, khususnya di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Berikutnya, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 prinsip dasar. Pengertian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai ini bersumber dari budaya, adat istiadat, dan kepribadian bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Contoh pengalaman nilai sila-sila ke-1 dalam kehidupan berbangsa dan sehari-hari. Yang pertama, mendukung kebijakan pemerintah yang menjamin kebebasan beragama. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan di sekolah, kita dibebaskan, kita saling menghargai sesama teman. Contohnya, teman mempunyai kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen.
Jadi kita saling mendukung kegiatan masing-masing dan tidak saling menolak dalam hal kegiatan. Seperti pada saat Muslim menjalankan ibadah puasa, teman kita yang beragama bukan Muslim selalu akan menghormati. Begitu juga kita, teman kita yang beragama Kristen juga sedang menjalankan perayaan Natal, kita juga menghormati. Itu adalah salah satu mendukung kebijakan pemerintah menjamin kebebasan beragama, menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, berperan aktif dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang tadi contoh sudah saya jelaskan, bersikap toleran terhadap perbedaan keyakinan, menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap hidup yang didasarkan pada kesadaran moral dan hati nurani, menghargai harkat serta martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjunjung tinggi prinsip keadilan, bersikap sopan, menghormati hak kewajiban sesama, serta bertindak tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau status sosial, dan kemanusiaan yang utuh. Contoh pengalaman nilai sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan sehari-hari. 1. Mendukung penegakan HAM, hak asasi manusia. Menolak segala bentuk kekerasan, penindasan, atau ketidakadilan. Menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama sebagai bagian dari kemanusiaan. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Saling menolong tanpa membeda-bedakan. Mengembangkan sikap empati dan kepedulian sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kesediaan untuk menerima dan menyatukan keberagaman masyarakat, suku, agama, budaya dalam satu wadah keutuhan bangsa dan wilayah demi mencapai tujuan bersama, yakni kehidupan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Persatuan ini memperkuat jati diri bangsa, menjaga kedaulatan, serta membangun masyarakat rukun, aman, dan mampu menghadapi segala tantangan. Contoh pengalaman sila ketiga dalam kehidupan berbangsa dan sehari-hari. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Mendukung program pemerintah yang bertujuan mempererat persatuan bangsa serta toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Hidup rukun dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, atau budaya. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan tertinggi ada pada rakyat dan kekuasaan dijalankan secara bijaksana melalui musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama demi mufakat. Dengan melibatkan partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya, kekuatan terletak pada pemikiran yang sehat, bertanggung jawab, dan didorong oleh itikat baik untuk mencapai keputusan yang adil dan terbuka.
Contoh pengalaman nilai sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan sehari-hari. Mengakui pemilu dengan menggunakan hak suara secara bijak dan bertanggung jawab. Mendukung sistem demokrasi yang adil dan transparan. Menghormati keputusan lembaga perwakilan rakyat, DPR, MPR yang telah melalui proses musyawarah. Mengambil keputusan melalui musyawarah. Menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam segala bidang, baik hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Ini berarti adanya pemerataan hak dan kewajiban, jaminan hidup yang layak, serta penegakan hukum yang mencerminkan semangat keadilan, bukan keadilan individu. Contoh pengalaman nilai sila kelima dalam kehidupan berbangsa dan sehari-hari. Mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil dan pemerataan pembangunan. Menentang segala bentuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Menghormati hak-hak orang lain dalam mendapatkan pelayanan publik yang setara. Bersikap adil terhadap sesama. Menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang, peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Setiap sila mengandung makna yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Pemahaman terhadap makna nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya pada tataran teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, tercipta kehidupan yang rukun, adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan kehidupan di era modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.